Kita udah belajar banyak dari kesalahan. Anak buahnya pemain-pemainnya udah mentalitasnya udah cukup teruji, dan pemain-pemain baru yang mengisi kekosongan pun pemain-pemain matang semua, seperti yang udah. Oke guys, balik lagi di konten Only Gunners dalam matchday ke-12 Barclays Premier League North London Derby antara Arsenal FC melawan ayam Liga Inggris Tottenham Hotspur. Ini video gue bikin langsung 15 menit setelah pertandingan berakhir ya, antara Arsenal lawan Hotspur. Yang nonton langsung sama kayak gue ketika bikin video ini pasti tahu skornya 4-1 untuk kemenangan The Gunners. Tentu saja guys, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas pertandingan yang sangat berat sebelah ini antara Arsenal dan Tottenham. Pertandingan ini dimulai dengan kabar yang mengecewakan sih sebenarnya buat gue sebagai Gunners ya, karena international break kemarin bikin beberapa pemain Arsenal yang sudah sebelumnya skuadnya cedera, malah nambah pemain cedera. Gabriel Magalhaes cedera, terus Calafiori sempat sempat diduga cedera, tapi alhamdulillah bisa main di match ini. Dan beberapa pemain yang belum fit, seperti siapa ya kemarin gue lihat, Merino, Zubimendi sempat dikhawatirkan segala macam, Saliba gitu loh. Tapi alhamdulillahnya hanya Gabriel Magalhaes yang full cedera selama mungkin berapa minggu gitu loh. Selebihnya aman-aman saja. Dan di squad Arsenal kali ini, Noni Madueke dan Gabriel Martinelli sudah kembali ke bench ya kan, setelah cedera cukup lama. Victor Gyökeres belum bisa tampil, tapi oke lah. Ya, sebenarnya gue juga sebel sih sama jeda internasional tuh bikin resiko pemain cedera makin banyak. Tapi doesn't matter. Alhamdulillah skuad Arsenal di musim ini tuh lebih dalam ya, jadi pemain penggantinya juga jauh lebih oke dan lebih siap. Balik lagi seperti yang gue bilang, gimana jalannya pertandingan derby London Utara yang sangat berat sebelah ini antara Arsenal melawan Tottenham. Sebagai info trivia, ini Arsenal belum pernah kalah selama ratusan tahun. Enggak, Arsenal belum kalah selama berapa belas tahun gitu di liga, di home melawan Tottenham tuh nggak pernah kalah. Dan dengan kemenangan 4-1 ini ya skornya, buat teman-teman yang nonton, ini adalah pertandingan keempat secara beruntun Arsenal home away menang lawan Tottenham di 2 musim terakhir gitu loh. Di 4 pertandingan terakhir maksud gue. Agak belibet, sorry, karena masih euforia. Senang. Banyak statistik lainnya, tapi kita langsung aja. Squad Arsenal, David Raya masih main, Saliba main, Jurriën Timber main, Ricardo Calafiori yang gue pikir nggak akan main ya di pertandingan ini, akhirnya bisa main juga sebagai starter. Yang menarik adalah Piero Hincapié akhirnya masuk sebagai debutan menggantikan Gabriel Magalhaes. Di lini tengah ada Martin Zubimendi, Declan Rice sama Eberechi Eze. Ini 3 pemain ini di beberapa match Arsenal terakhir tuh memang menjadi punggawa andalan banget. Di kanan Bukayo Saka fit, di kiri Leandro Trossard juga fit, dan Mikel Merino mengisi posisi striker yang lagi-lagi memang kosong gitu loh. Di Tottenham sendiri gue tidak terlalu peduli squad. Buat apa peduli sama squad Tottenham anjir. Tapi ya nggak bisa dibilang jelek lah Tottenham di musim ini, meskipun kehilangan juga beberapa penggawa utamanya seperti Son Heung-min yang cabut. Tapi pelatihnya yang baru Thomas Frank cukup oke lah bikin Tottenham sampai pekan 12 ini nggak terlalu terseok-seok banget gitu loh seperti tahun sebelumnya ya kan.
Lalu gimana jalannya pertandingan? Seperti yang gua sudah duga sih, seperti yang gua sudah duga, Arsenal di musim ini tuh bermain dengan sangat percaya diri, tinggi banget, lalu ditambah dengan eh, mentalitas redemption dan pembuktian gitu loh. Setelah 3 musim terakhir peringkat 2 terus, di musim ini kayaknya Arsenal benar-benar sudah belajar banyak dari kesalahannya sehingga tidak buang-buang poin lagi. Apalagi mereka punya jeda istirahat ya selama 2 minggu international break. Jadi udah nggak ada alasan lagi di musim ini Arsenal buang-buang poin, termasuk salah satu yang lawan Tottenham gitu loh. Apalagi di minggu ini tuh masuk minggu nerakanya schedule Arsenal sih, lawan Tottenham, North London Derby, ntar di Liga Champions lawan Munich yang emang belum kalah juga, lalu akhir pekannya lawan Chelsea gitu loh. Jadi selain konsistensi dan fitnya para pemain, mentalitas sebuah tim juara tuh tergantung banget ketika dia ngelaluin fase minggu yang berat seperti yang akan dilalui Arsenal di minggu ini gitu loh. Karena banyak banget tim yang mentalitasnya ngedrop setelah gagal ngelewatin minggu yang susah gitu loh. Tahun lalu Manchester City juga terseok-seok ngedrop tiba-tiba gara-gara ngelewatin minggu yang susah. Liverpool sudah kena mentalnya di musim ini, kalah juga dia. Kemarin lawan Nottingham Forest dibantai 3-0, Manchester City juga kalah 2-1. Jadi otomatis dengan hasil ini Arsenal 6 poin bedanya sama peringkat 2 Chelsea. Malah Chelsea peringkat 2 itu sebuah keanehan sebenarnya. Tapi overall bukan bermaksud jumawa ya. Kalau Arsenal terus bermain seperti ini tanpa peduli lawan-lawannya, kayaknya hanya kesialan atau kesalahan Arsenal sendiri yang bikin Arsenal gagal juara sih menurut gua. Karena susah banget untuk bikin Arsenal ngedrop poin gitu loh. Susah banget bikin Arsenal ngedrop poin dengan penampilan dan konsistensi kayak sekarang. Arteta udah belajar banyak dari kesalahan, anak buahnya pemain-pemainnya udah mentalitasnya udah cukup teruji, dan pemain-pemain baru yang mengisi kekosongan pun pemain-pemain matang semua seperti yang udah pernah gue bahas sebelumnya gitu loh. Jalannya pertandingan gokil banget, Arsenal mengurung Tottenham dengan sangat gokil sih menurut gue. Dari 20 menit awal pun Tottenham memang nggak punya peluang menang, bahkan bukan bermaksud sombong, balik lagi tekanannya Arsenal terlalu rapih dan sulit dipatahkan. Gimana gue bilangnya ya, skema permainan Arsenal memang sangat robot banget gitu loh, sangat taktikal banget ya. Banyak yang ngeluh lah mungkin Arsenal yang sekarang bahkan bukan Arsenal doang, overall taktik tim sepak bola tuh baku banget gitu loh, dengan analisis dan permainan yang tidak ada lagi kebebasan kayak dulu. Tapi ya itulah yang terjadi, revolusi dalam setiap era tuh memang pasti ada. Mungkin ini sama kayak yang dirasain oleh pebasket eranya Michael Jordan, Kobe, LeBron, ketika permainan basket tuh mengandalkan kekuatan fisik sebagai template ya, dunk, bermain jarak dekat, adu fisik. Lalu kemudian muncullah eranya Steph Curry, dimana nggak perlu lagi kontak fisik tapi mengandalkan 3 point, dan pemain kecil pun yang badannya nggak besar seperti pemain basket NBA pada umumnya seperti Steph ya, malah mendominasi permainan NBA gitu loh di satu cabang olahraga. Dan itulah yang sedang terjadi hari ini, ketika sebelumnya kebebasan sepak bola bergantung pada kreativitas dan skill seorang pemain trequartista yang handal dulu di era-eranya Zidane, Kakak, Ronaldinho. Sekarang karena teknologi yang makin maju, analisis yang makin bagus, taktikal yang makin rapi gitu loh, menjadikan ya sepak bola hari ini kayak Arsenal gitu loh, taktikal banget. Tapi buat gue sih, karena gue suka sepak bola ya, mau era trequartista mau era taktikal kayak sekarang yang tidak menonjolkan skill satu pemain doang, buat gue sepak bola is fun way untuk nonton, apalagi tim kesayangan sendiri gitu loh. Makanya gue membuat konten Only Gunners tuh ya karena gue mencintai sepak bola dan cinta satu klub aja, Arsenal gitu loh. Buat apa ngebahas tim lain yang gue males, tidak suka gitu kan.
Balik lagi di 20 menit pertama, Arsenal gol pertamanya lewat satu skema yang itu udah nyerang banget sih sebenarnya, udah nyerang, nggak bisa diapa-apain sama Tottenham. Tapi Mikel Merino yang main sebagai false number 9 gokil banget, ngasih satu umpan terobosan yang manis banget ke Leandro Trossard. Itu umpan manis yang agak jarang terjadi sih, terobosan atas agak jarang terjadi di era permainan Arsenal sekarang yang mengandalkan cut in dan set piece ya. Umpan terobosannya dimanfaatkan dengan baik dengan Trossard. Trossard emang first touch-nya termasuk oke lah di Arsenal. Jadi meskipun golnya kena dulu pemain lain karena abis dia first touch balancingnya kurang, tapi tetap jadi gol dan itu worth menurut gua. Mbak, gol kedua diciptakan oleh Eberechi Eze, yang mana sebelumnya ini ramai banget sih di X. Eze, Thomas Frank mungkin emang kayak bercanda aja, ditanya sama wartawan gimana pendapat anda tentang Eze, dia jawab siapa Eze. Itu sebenarnya nggak mungkin Thomas Frank nggak tahu Eberechi Eze lah, nggak mungkin banget. Tapi dia bercanda mungkin karena untuk war, untuk menurunkan tensi ketegangan gitu, ketegangan dia sendiri karena dia tahu kalau kalah sama Arsenal. Eze mencetak gol dari suatu skema tekanan Arsenal, memanfaatkan umpan tadinya dari Timber ke tengah. Arsenal sekarang gitu, dari samping tuh nggak dibawa cut in sekarang dari Timber. Saka dia akan cut innya nggak langsung di kotak penalti, tapi keluar dulu untuk ngasih tembakan-tembakan, baru di winger yang ada di depannya baru manfaatin celah ketika ada scrimmage gitu loh. Salah satunya golnya Eze ini. Eze langsung gini-gini, dia kayak gini ngomong gini, ekspresinya membuktikan kalau ya ini gua Eze gitu loh. Skor 2-0, Eberechi Eze mencetak gol pertamanya di North London Derby, dan ternyata itu bukan hanya gol pertama, karena di babak kedua pertandingan baru jalan semenit, Eze bikin gol lagi dengan satu skema yang kurang lebih sebetulnya mirip-mirip dengan gol keduanya Arsenal ya, yaitu gol pertama Eze tadi. Memanfaatkan memanfaatkan kelincahan Bukayo Saka yang buka ruang di wing. Dia nerima bola dan kontrol, terjadilah gol yang sangat mantul. 3-0 tuh langsung buat Arsenal. Tapi sayangnya rekor clean sheet-nya Arsenal lagi-lagi dinodai di pertandingan ini sama si Richarlison. Dari semua pemain Tottenham, gue sebel sama Richarlison sebenarnya. Gaya-gayaan doang, main gak becus, sok-sok emosional, impact gak ada sebenarnya. Tapi dia mencetak gol yang sangat oke banget. Tendangan dari hampir setengah lapangan, memanfaatkan Zubimendi yang kontrol bolanya kurang oke ketika holding, kerebut Eze. Kebenaran Raya udah agak maju ya, mirip-mirip golnya David Beckham zaman dulu lah. Cuman ini karena Richarlison, gue males aja ngebahas lebih lanjut gitu kan. Selebihnya di pertandingan ini ya gue bisa bilang Tottenham babak belur sebenarnya. Tengahnya itu Declan sama Zubimendi menguasai banget, ditambah Eze yang kemana-mana, ditambah Calafiori dan Timber yang bisa masuk ke tengah. Arsenal tuh dominan banget di lini tengah tuh, sehingga nggak bisa dilawan balik sama Tottenham. Even golnya Tottenham aja kan berdasarkan bermula dari kesalahannya si Zubimendi gitu. Jadi Tottenham praktis nggak punya peluang sih, even setelah 3-1 berhasil ngebobolin gitu kan. Arsenal menguasai permainan, dan menurut gua mungkin highlight di pertandingan ini pastinya Eberechi Eze ya, karena dia berhasil mencetak gol ketiga yang sangat oke banget dengan ketenangannya Eze. Akhirnya ini Eze adalah saat pemain Arsenal setelah 47 tahun yang bisa bikin hat-trick di North London Derby. Ini pertandingan North London Derby pertamanya Eze dan langsung hat-trick gitu loh. Man of the match di pertandingan jelas dikasih ke Eze karena pengaruhnya dia ya. Tapi buat gue mentalitas yang
gokil banget dipertunjukkan di pertandingan ini adalah mentalitasnya Declan Rice sebagai jenderal lini tengahnya Arsenal sih. Declan sama Zubimendi ngontrol lini tengah tuh, rasa nyaman yang gue dapetin ketika nonton Arsenal dulu, lini tengahnya Gilberto Silva sama Patrick Vieira mau melawan siapapun akhirnya bisa didapetin sekarang gitu loh, meskipun dengan formasi dan pola permainan yang beda gitu ya. Dulu ketika Granit sama Thomas sebenarnya gue hampir dapat feeling yang sama, cuman dua pemain itu nggak konsisten gitu loh, Granit sama Thomas Partey. Granit bukan holder bola yang bagus, Thomas holder bola yang bagus tapi rentan cedera gitu loh. Sebenarnya kalau perfecto fit Thomas Partey dan Granit Xhaka bertahan di Arsenal dalam jangka waktu yang panjang, kemudian Arsenal punya striker bagus, Arsenal tuh nggak perlu nunggu kedatangan Rice, Zubimendi, dan Gyökeres untuk jadi megang trofi sebenarnya. Kalau aja Aubameyang nggak berulah gitu, terus Thomas Partey ya terbukti sih sebenarnya langsung dapat Piala FA kan di musim pertamanya Arteta kan. Tapi ya itu karena Arteta memilih untuk rebuild squad dengan yang lebih mudah dan bisa dipakai dalam jangka waktu yang lebih lama ya, seperti Declan dan Zubimendi, tapi langsung klop, dan kemudian tim-tim lain juga pada drop. Menurut gue Arteta gokil banget sih. Ini adalah salah satu pertandingan yang gue bahkan di menit 10 nonton udah yakin menang gitu, dan membanggakan banget jadi Gunners. Arsenal sekarang berada di puncak klasemen, beda 6 poin seperti yang gue bilang. Nggak ada lagi alasan untuk nggak juara musim ini sebenarnya. Apalagi gue sih jujur aja paling pengen sih trofi Liga Inggris kalau gue pribadi ya, nggak neko-neko kalau gue. Tapi kalau bisa dapat semuanya, banyak ya, lebih dari satu, itu udah syukur banget ya. Gue nggak bisa bahas banyak sebenarnya di pertandingan ini karena taktikal Arsenal tuh sebetulnya template. Sebenarnya taktik bermain Arsenal tuh template, cuman mentalitas dan skill para pemainnya bikin template itu kokoh dan sulit ditembus. Gitu aja sih sebenarnya. Ditambah Tottenhamnya juga emang masih adaptasi gitu. Jadi North London is red. Arsenal menang, kita senang, tidur tenang. North London forever. Sampai jumpa di Only Gunners berikutnya. Bye bye.